Oke. Gitu. Apapun ketika nanti ada sesuatu yang memang buruk, Anda berteriak atau Anda bisik-bisik? Enggak. Pilihan saya, tugas saya adalah bagaimana menyelesaikan problem buruh. Itu jadi tugas saya. Jadi ya kemudian ada orang yang kiranya bermasalah dan sebagainya di pemerintahan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan punya penilaian tersendiri. Dan kemudian saya juga berharap oleh Bung Rey, Bung RH dan kawan-kawan, ada Ubed di sini. Mereka aktivis-aktivis yang punya integritas, saya nggak terlalu khawatir. Demokrasi masih ada mereka. Jadi Bahkan dengan adanya Bung Ubed yang kritis, Bung Refli yang kritis, Bung Rey yang kritis, Anda sama sekali nggak khawatir? saya senang. Kalau Anda khawatir senang? dengan suara kritis. Hanya orang-orang yang berpikir fasis dan feodal yang tidak menerima suara kawan-kawan saya di depan ini. Saya dengan hormat, saya bangga ada mereka. Artinya demokrasi itu masih ada dan hidup. Dan Anda akan mempertahankan itu, Anda akan menjaga itu? Nah, iya dong, sangat. Itu komitmen kita. Nggak mungkin saya harus merusak cita-cita saya hanya sebagai wakil menteri, kemudian menjadi menteri. Tapi kan demokrasi nggak mungkin tumbuh dengan hanya mengandalkan 3 orang yang disebut-sebut sebagai penyinyir ini gitu loh. Kok nyinyir? Nah, Kalau sekarang ini kan disebut dulu Bung Noel. Rey ini sudah merendahkan dirinya. Ya, memang dia begitu. merendahkan cita-citanya. Kalau saya tidak akan mau mengunderestimate teman saya ini. Oke, oleh karena itu saya mau jelaskan, kita ini kan sekarang disebut sebagai penyinyir-penyinyir nih gitu. Siapa yang nyebut? Banyak. Loh, Enggak, civil society lah. Iya banyak. Ya wajar aja mereka nggak Banyak. paham sejarah kalian, biarin Ya, aja makanya nyinyir. banyak. Jadi karena mungkin Anda nggak pernah lagi mendengar kata itu dialamatkan kepada Anda, jadi agak-agak lupa kata Buset, tiap hari bos. gitu. Tiap Penyinyir hari. itu gitu. Tiap Oke, hari. tunggu, bukan itu perdebatannya. Perdebatannya itu adalah demokrasi ini nggak mungkin bisa tumbuh dan berkembang dengan hanya mengandalkan orang-orang di luar kekuasaan. Demokrasi itu bahkan akan lebih kuat kalau orang-orang di dalam kekuasaan yang menjaga demokrasi. Nah, Jadi, kalau gitu tunggu dulu. Jawabannya dukung dong pemerintahan Prabowo Gibran agar kawan-kawan yang masuk dalam kekuasaan ini tidak abai terhadap demokrasi itu. Gitu Itu dong, yang Rey. saya lakukan. Saya mengkritik Anda. Saya mengkritik Prabowo. Saya mengkritik siapapun di kekuasaan karena saya memang di luar. Ya, bagus. Nah, problemnya di mana? Yang saya mau katakan itu bukan itu, Bung Noel. Lalu apa? Demokrasi ini kuat kalau Anda berani mengkritik kawanmu yang melakukan tindakan menyalahi hukum. Bagaimana mau kritik? Orang belum berjalan, pemilihan baru Iya, seminggu. ini kan Persis yang kayak ini Prof. kan RH tadi juga ditanyakan- sampaikan. Dia ditanyakan tidak bisa mau oleh- mengkritik sedangkan Tadi pemerintahan ini baru ditanyakan jalan. oleh Bung Aiman. Apakah Anda akan melakukan kritik kepada kawan dekatmu kalau Anda menemukan tindakan mereka yang dianggap menyalahi aturan? Anda mengatakan enggak. Saya fokus pada pekerjaan saya sebagai wamen. Nah di situ saya agak tergelitik. Bagaimana demokrasi tumbuh dan berkembang kalau orang sesama di antara kalian juga nggak saling menjaga? Jadi yang Bung Rey mau apa? Ah, Yang lu mau apa, Rey? loh, kok ditanya lagi maunya Iya, saya? penting. Gini, kalau soal mengkritik itu, Rey, gini, Rey. Ini situasinya beda, Rey. Ketika kita di luar dan di dalam, Rey. Itu penting, harus dipahamin. Gitu. Nggak segampang yang Karena saya kita nggak pernah bayangkan. di dalam, Tapi, jadi saya nggak tahu di dalam tuh kayak apa gitu. Jadi ya semua solid. Nah, semangat ini yang hari ini kan kita lagi uji. Nah, tapi gini ya, ini penting, Bung Noel. Saya tahu idealisme Anda luar biasa dan saya tahu Anda menjaga itu. Tapi pertanyaan ini menjadi relevan. Ketika Anda melihat di depan mata Anda, katakan dalam kabinet yang Anda mungkin bisa menyuarakan, apakah Anda akan menyuarakan secara lantang atau bisik-bisik? Itu pertanyaan. Yang pasti kita akan menyampaikan langsung ke Prabowo. Karena dia sebagai Pak Presiden. Ke Presiden. Oke. Gitu loh. Pertama, kedua, kita akan mengkritik langsung orangnya. Ketiga, ya pilihannya kita harus teriak di luar. Artinya karakter saya tidak akan merubah dalam sikap itu. Kan semua harus berproses dong, Rey. Rey sedang mancing gue nih. Kurang ajar. Ini coba saya tengahin dulu ya. Kalau ada golden moment ya, sebenarnya saya mau share. Tapi saya mau kasih kesempatan yang lain juga. Gini, sebenarnya ada kasus yang luar biasa dan itu bagi pemerintahan Prabowo harusnya bisa dijadikan momentum untuk menegakkan atau membersihkan sebuah institusi itu dari korupsi yang selama ini menjerat. Kalau nanti dikasih kesempatan waktunya, karena saya akan ngomong itu. Itu luar biasa. Dan saya dukung tuh kalau Presiden Prabowo melakukan langkah-langkah luar biasa. Soal apa sih ini? Jadi bikin penasaran. Makanya. Dikasih waktu nggak?
Untuk ngomong sekarang. Nanti kita kasih waktu. Oke. Selepas jeda kita akan kembali saat lagi tetap sama kami di Rakyat Bersuara dan saya akan minum dulu. Minjem ya. Saya minum dulu. Mari kita lanjutkan. Sesaat lagi kami akan segera kembali.